Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan. Yang sakit segera disembuhkan, yang sedang dalam kesusahan ekonomi segera bangkit, segera berhasil dan cukup segalanya. Amin. Terima kasih ya teman-teman atas segala dukungannya, untuk perhatiannya dan komen-komennya. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam kebaikan ya teman-teman. Amin. Ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas dan menjawab beberapa inbox dari teman-teman, di mana ada beberapa orang yang menanyakan apakah benar ada dua naga di banjir Demak ini teman-teman. Dua ular itu jelmaan siapa? Oke, jadi saya perlu saya ceritakan dulu ya teman-teman, kilas balik ya. Saya waktu tahun 2013 itu pernah ke Gunung Kendeng. Gunung Kendeng ini adanya di Sukolilo teman-teman, di Sukolilo. Itu di daerah Pati, karena dulu saya sering ke Pati. Saya sering ke Kudus. Ke Kudus itu saya di daerah Jekulo, kalau ke Kudus itu teman-teman, di Pati. Nah, pada suatu hari saya ini kan dapat wangsit ya kan, dapat bisikan agar saya mencari leluhur saya. Itu nanti nak jatuh yang baik kok ya. Terus saya dapat wangsit disuruh mencari leluhur saya. Ada bisikan bahwasanya saya ini terah dari Ratu Kalinyamat dan Warok Trenggalek. Nah, terus saya telusuri, itu kejadian itu tidak 1-2 kali terjadi, berulang-ulang kali. Terus akhirnya saya ketemu sama seorang paranormal paranormal yang sangat terkenal sekali. Maaf ya teman-teman, udah tua jadi ngomongnya belepotan. Jadi paranormal itu sangat terkenal di daerah Pati. Saya manggilnya Bunda. Saya tanya Kak, saya ceritakan apa yang terjadi sama saya. Terus Bunda menjawab begini, ya Mbak, kalau Kalinyamat itu memang dulu ratu di pesisir utara, tepatnya di daerah Rembang, Japara kayak gitu. Lah sampean mau main ke sini apaan? Terus saya bilang, oh ya Bunda, nanti saya main. Waktu itu saya masih ingusan lah, masih kecil. 2013 sudah dewasa saya. Nah itu saya ke sana teman-teman, episode dari Mbah Sahal, Kiai Sahal yang di Pati itu, saya ke Bunda. Ya, terus ke Bunda. Kan dari Mbah Sahal itu saya ke Haji Mutamakim, makam Mutamakim itu ya teman-teman. Saya nggak tahu tempatnya di mana, pokoknya saya dibawa aja ke sana. Nah terus saya ke sowan ke Bunda. Terus Bunda tuh bilang gini, ayo Mbak, gini aja, kalau saya tuh nggak bisa memberikan jawaban, cuman Mbaknya kan ibaratnya sama leluhur kan deket. Ayo saya antarkan ke sebuah tempat di mana nanti di tempat itu Mbak Sri bisa tanya sendiri gitu. Oh ya Bunda, di mana? Di Gunung Kendeng. Jauh enggak? Ya lumayan lah, 1 jam dari sini gitu. Lalu kita pergi, saya, Bunda, sama 2 asisten Bunda cowok ini. Kita pergi berempat ke situ. Nah, saya kira Gunung Kendeng ini adalah pegunungan tinggi kayak Semeru, Merbabu, Merapi itu ya teman-teman, Lawu itu. Ternyata enggak. Gunung Kendeng ini Gunung Kendeng ini hanya kayak perbukitan itu teman-teman, tapi banyak ini
bentuknya ini persis banget sama di Segoro Gunung di daerah Gunung Kidul. Itu sama persis bentuknya. Itu jadi perbukitan lembah kayak gitu. Nah, yang membuat saya terkaget lagi itu pegunungan perbukitan Kendeng ini batunya juga sama persis sama yang di Gunung Kidul. Itu adalah kayak karang gitu loh teman-teman, kayak karang. Jadi kayak batu karang, tahu kan, yang di laut itu. Jadi di situ tuh banyak kayak fosil-fosil kerang, terus kayak moluska tuh yang bunder-bunder gini loh teman-teman. Satu nemu itu tuh saya tanya sama bunda tuh begini, Bunda, ini kok sama kayak yang di daerah Semen Gunung Kidul itu ya Bunda? Kok sama persis? Emang dulunya ini lautan. Terus Bunda bilang begini, oh iya Mbak, dulu di sini itu lautan. Kan ada Selat Muria di sini dulu. Oh, terus saya mikir, oh mungkin iya kali ya. Mungkin ini lautannya yang mengering, saya kan mikirnya begitu. Nah setelah itu Bunda ini melakukan ritual lah, ya bakar dupa, ngasih pisang raja, bunga lengkap kayak gitu. Nah setelah itu teman-teman kita akan meditasi ya, kita meditasi. Saya juga meditasi, Bunda meditasi. Tiba-tiba teman-teman, percaya nggak percaya, saya tuh didatengin oleh bapak-bapak ini pakai baju serba hitam, satu serba hitam tapi ikat pinggangnya sini putih dari kain putih. Terus bapak-bapak ini berkata begini, kamu tuh kesini mau nyari apa, katanya gitu. Nuwun sewu Pak, saya kesini mau tahu tentang leluhur saya, karena saya mendapat wisian bahwasanya saya ini ada darah dari Ratu Kalinyamat, kakek saya dari Warok Trenggalek. Apakah benar? Saya hanya mencari silsilah, mencari petunjuk, saya bilang gitu. Terus bapak ini berkata begini, leluhurmu tahu siapa kamu, jadi kamu tidak perlu tahu siapa leluhurmu, kayak gitu. Terus akhirnya bapak, tapi saya ini jadi penasaran Pak, saya pingin mengetahui siapa sebenarnya diri saya. Terus bapak ini berkata begini, kamu tidak menanyakan siapa saya? Terus saya jawab, oh nggih, nuwun pangapunten, bapak siapa? Saya bernama Aji Dipo. Saya menguasai daerah sini sampai ke pesisir utara Rembang. Demak Rembang itu kekuasaan saya. Saya ditemani oleh 2 ekor ular, Ki Seno Wiseso sama Ki Seno. Terus, nah itu berwujud ular dengan panjang sekitar 7 meter. Oh begitu ya Pak. Iya. Terus kamu pakai bahasa Indonesia aja ya biar nggak belibet. Jadi bapak itu berpesan bahwasanya ketika saya nanti ke situ lagi, Ki Aji Dipo ini minta dibawakan takir berisi kedelai hitam sama kelapa bakar sama terasi bakar, begitu. Ojolane itu adalah sajen yang harus kamu bawa ke sini. Terus dia itu berpesan begini,
bahwasanya Pati itu akan ada tanah longsor dan banjir. Banjir akan terjadi dari mana-mana, dari arah Pati sampai ke Jepara. Karena suatu saat nanti ketika manusia itu sudah lupa akan siapa leluhurnya, siapa yang memberikan dia kemakmuran, siapa yang memberikan dia kesuburan, maka sang penunggu akan membalasnya seperti itu, akan meminta kembali apa yang sudah diberikan. Lalu saya bertanya begini, apakah Selat Muria itu ada? Dia berkata begini, ya dulu ini di sini itu memang ya memangnya laut, pancene laut, sing banyune kuwi pancen agung, jadi banyak gitu loh teman-teman. Dan di sini adalah bersemayamnya para jin dari Gunung Tidar ketika diusir sama Syekh Subakir. Nah, setelah itu Ki Haji Depo ini berkata begini teman-teman. Ketika Ki Kolo Sekti, jadi Kolo Sekti ini adalah dedengkotnya jin yang musuh sama Syekh Subakir yang akhirnya kalah dan dia lari ke pantai selatan dan membangun kerajaan selatan itu. Nah, setelah itu kemarin itu ada teman-teman yang berkata, Mbak, apa benar tuh Mbak nek banjir Demak ini karena sang penunggu marah kan seperti itu. Makanya saya teringat kejadian tahun 2013 itu ketika saya bertemu Ki Haji Dipo dan menceritakan bahwasanya dia itu dengan dua ularnya yang nama Kiseno Wiseso, satunya Kiseno. Nah, setelah itu saya baru ingat, oh mungkin iya Mas, mungkin dulu itu adalah apa namanya kaki tangannya Ki Haji Dipo. Haji Dipo itu tempatnya di Gunung Kendeng. Demak itu sama Gunung Kendeng itu jauh ndak, saya bilang gitu. Ya lumayan sih Mbak, jauh. Tapi itu airnya kok air dari mana, saya bilang gitu. Itu bendungan Mbak, sebenarnya kayak sungai tapi ya laut kayak gitu kan. Oh mungkin gini Mas, coba warganya di situ yang kena banjir itu suruh bikin takir. Takirnya itu isinya terasi, kelapa, dibikin takir, terus ditaruh di situ Mas, saya bilang gitu, depan rumah masing-masing. Mudah-mudahan aja airnya tepat turut, saya bilang gitu kan. Nah, tapi kalau apa? Malah dipandangin ibunya lagi. Jangan itu ntar ibunya ngerauk loh. Jangan. Aku pas Ya mau udah pegang itu aja nggak apa-apa. Nah, jadi kalau saya melihat teman-teman memang apa namanya kedepannya nih Indonesia ini akan terjadi banyak masalah, banyak bencana, gempa bumi, banjir, tanah. Nah udah gitu, jadi berhati-hati teman, lebih berhati-hati lagi, jaga diri kalian masing-masing. Nah Ki Haji Depo itu berpesan begini, suatu saat nanti di pesisir utara ini akan ada lautan yang akan membelah Jawa. Jadi kalau orang beranggapan bahwasanya Pulau Jawa terbelah karena Gunung Slamet, ini salah teman-teman, salah. Jadi itu air laut yang akan membelah Pulau Jawa, seperti itu. Terus Ki Haji Depo ini berpesan kepada saya, tidak perlu saya mencari leluhur saya karena leluhur saya sudah tahu siapa saya. Nah,
Lalu saya pulang dengan bunda ini pulang. Saya bilang, Bunda, saya sudah menemukan jawabannya bahwasanya saya tidak perlu mencari siapa leluhur saya, karena leluhur saya yang akan mencari saya. Saya bilang begitu. Pada akhirnya bunda ini berkata, ya Mbak, saya juga nggak mau. Saya ceritakan bahwasanya hati itu akan mengalami banjir, tanah longsor seperti itu. Terus saya ceritakan ke bunda juga bilang, saya sebenarnya juga nggak niat di Pati, saya mau pindah ke Jogja katanya gitu. Oh iya bunda, pindah aja ke Jogja. Ada teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Berhubung udah adzan, saya tutup dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu bermanfaat. Amin.